Pernah nggak sih kalian ngerasa kita ini udah ngikutin semua aturan mainnya? Kita diajarin dari kecil buat nabung, merencanakan masa depan, dan ngumpulin uang. Tapi di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebahas sebuah teks yang benar-benar nantang semua konsep itu. Premisnya lumayan radikal nih. Gimana kalau ternyata semua hal yang diajarin ke kita tentang nyimpan kekayaan malah bikin kita makin miskin secara spiritual? Menarik kan? Langsung aja kita bahas. Oke, coba kita selami kalimat ini. Teks yang jadi sumber kita kali ini dibuka dengan nge-highlight tepuk tangan dari apa yang disebut penulis sebagai sistem. Kalian pasti familiar lah ya sama omongan kayak gini. Tepukan di pundak dari penasihat keuangan atau dari orang-orang sekitar yang bilang, wah kamu udah ngelakuin hal yang luar biasa, terus aja nabung. Kedengarannya kayak nasihat yang super solid ya nggak? Tapi penulis gunain kutipan ini buat nunjukin sebuah ironi yang lumayan tajam. Intinya, fokus finansial kita selama ini tuh diarahin ke jalan yang salah kaprah. Sistem ngasih kita sorakan karena kita main pakai aturan mereka, tanpa kita sadari kalau aturan itu mungkin sengaja didesain buat nguras hal lain dari dalam diri kita. Bagian 1, ilusi menabung. Menumpuk fiat versus menguras esensi. Nah, teks ini ngelontarin satu klaim yang bikin kita mikir keras. Kebanyakan orang bangkrut justru karena mereka menabung hal yang salah. Penulis berargumen kalau masalah finansial dan masalah hidup di masyarakat modern itu bukan karena kita kurang pemasukan, tapi dari akar tentang apa yang diajarin buat kita hargai. Kita diajarin mati-matian buat nyimpan uang, tapi di saat yang sama kita ngorbanin aset lain yang jauh-jauh lebih berharga. Ini benar-benar ngubah total cara kita ngelihat arti dari kata kebangkrutan. Ini kelihatan banget kalau kita bandingin apa yang kita simpan versus apa yang hilang dari kita. Di satu sisi kita mati-matian ngelindungin angka digital di rekening bank kita. Dipagerin rapat banget pokoknya. Tapi di sisi lain kita benar-benar abai sama apa yang bocor dan hilang begitu aja. Waktu dan esensi kehidupan kita menguap setiap hari. Penulis ngasih perbandingan yang jelas banget di sini, kita begitu protektif sama deretan angka, tapi ngebiarin kekuatan hidup kita, daya tahan kita, dan vitalitas kita ngocor kebuang sia-sia tiap harinya. Masuk ke bagian 2, membongkar inflasi spiritual, kurasan tersembunyi pada kekayaan nyata kita. Jadi pertanyaannya, kalau angka di rekening itu bukan kekayaan yang sebenarnya, terus apa dong? Sumber kita ngerumusin 3 aset utama yang sama sekali nggak bisa dicetak sama bank sentral manapun di dunia ini. Pertama, waktu kita, yang kalau udah hilang ya hilang selamanya, nggak bisa di-refund. Kedua, energi kita, yang tiap hari dibakar habis-habisan sama kebisingan dan hal-hal sepele. Dan ketiga, perhatian kita. Fokus murni kita yang terus-terusan dibajak sama dunia luar. 3 hal inilah aset sejati kita yang lagi dikuras habis-habisan sama gangguan modern. Bukan sekedar duit yang ada di dompet. Angka 1000, coba resapi bentar. Penulis ngajuin sebuah fakta yang lumayan bikin kaget. Perhatian kita itu dibajak 1000 kali setiap harinya. Entah itu lewat bunyi notifikasi HP, iklan yang numpang lewat, tumpukan email, atau interupsi-interupsi kecil lainnya. Angka 1000 ini bikin konsep gangguan yang tadinya abstrak jadi kerasa banget urgensinya. Bayangin aja, aset paling berharga kalian dicuri sedikit demi sedikit sampai 1000 kali, bahkan sebelum kalian tidur malam ini. Gila kan? Makanya, penulis ngenalin satu konsep krusial di sini, kedaulatan. Ini semacam ajakan buat ngegeser fokus kita dari sekedar bikin rencana keuangan tradisional ke arah perlindungan utuh atas energi kita. Menurut teks ini, kedaulatan sejati itu nggak diukur dari seberapa banyak duit yang bisa kalian tumpuk di bank. Secara fundamental, kedaulatan adalah tentang ngelindungin hal-hal yang nggak bisa dicetak sama siapapun. Waktu kalian, kesehatan mental kalian, dan tentu aja fokus kalian. Dan ini bawa kita ke inti emosional dan filosofis dari manifesto ini, inflasi spiritual. Ini adalah kondisi di mana kalian sibuk banget ngejaga angka saldo bank, tapi di saat yang sama, kekayaan nyata kalian, waktu dan energi tadi, pelan-pelan disedot habis tanpa kalian sadari. Kalau inflasi ekonomi itu nurunin nilai uang dari waktu ke waktu, nah inflasi spiritual ini nurunin nilai hidup kalian, walaupun angka di rekening kalian mungkin lagi naik-naiknya. Bikin merinding gak sih kalau dipikir-pikir? Lanjut ke bagian 3. Pergeseran kedaulatan. Mengisolasi bukan sekedar berinvestasi. Terus gimana cara kita ngelawan sistem yang nguras ini? Teks ini ngasih kita 3 langkah praktis buat mulai memberontak. Pertama, kumpulkan apa yang nilainya nggak bisa diencerkan. Kedua, simpan apa yang nggak bisa dicetak dari ketiadaan. Dan ketiga, jaga ketat apa yang nggak bisa dipalsukan. Ini tuh kayak panggilan buat ngerebut balik kekayaan sejati kita, dengan cara mindahin fokus ke aset-aset real dan kualitas di dalam diri kita, yang kebal dari segala macam manipulasi dari luar. Kita kan selalu dicekoki omongan buat berinvestasi ya. Disuruh muterin uang biar makin kaya. Tapi filosofi dari sumber ini beda banget. Orang yang berdaulat itu nggak cuma mikirin investasi, mereka secara aktif mengisolasi diri. Maksudnya gimana?
Mengisolasi berarti kalian secara sadar ngelindungin esensi, energi, dan waktu kalian supaya nggak gampang tersedot sama sistem. Jadi ini bukan sekedar main serang buat dapat duit lebih banyak, tapi masang sistem pertahanan berlapis buat ngelindungin kesejahteraan inti kalian. Nah, biar lebih jelas, penulis ngejabarin pola pikir berdaulat ini ke beberapa contoh spesifik. Mereka nyebutin kalau setiap SAT adalah energi yang tersimpan. Buat yang belum tahu, SAT itu satuan terkecil dari kripto. Di sini penulis nggak ngelihatnya sekedar sebagai uang, tapi sebagai bentuk penyimpanan energi yang anti-inflasi. Terus ada kalimat yang menurut gue keren banget. Setiap jam yang direbut kembali adalah pemberontakan. Di dunia yang super sibuk ini, ngambil waktu istirahat atau punya waktu buat diri sendiri, itu benar-benar dilihat sebagai sebuah aksi pemberontakan yang nyata. Dan yang terakhir, tiap keputusan yang kalian ambil adalah suara untuk nentuin masa depan kalian sendiri. Kalian yang pegang kendali narasinya. Jadi kesimpulan dari semua filosofi ini sebenarnya simpel banget. Ini bukan tentang gimana caranya biar jadi kaya raya, tapi gimana caranya supaya kita nggak terkuras habis. Pesannya negesin lagi, kalau kebebasan sejati itu bukan diukur dari seberapa banyak barang atau seberapa panjang digit di rekening kalian, tapi dari kemampuan kalian melestarikan aset-aset berharga yang nggak bisa dicetak oleh mesin. Ini adalah momen buat kita shifting, dari yang tadinya cuma ngejar tumpukan harta, jadi lebih mementingkan pelestarian diri dan energi kita. Sebagai penutup, penulis ninggalin kita dengan satu catatan kecil yang cukup provokatif di akhir teksnya, semacam PS gitu. Mereka sedikit ngasih bocoran tentang sebuah proyek yang lagi dibangun diam-diam, yang katanya dirancang khusus buat orang-orang yang ngerasa cocok sama pesan ini. Teks itu nanya gini, jika pesan ini mengena di hati, apa yang akan datang selanjutnya dibuat untuk Anda? Wah, ini jujur aja bikin kita penasaran ya soal langkah praktis apa sih yang bakal ada di depan mata buat nerapin pola pikir berdaulat ini. Akhir yang benar-benar kuat untuk sebuah tulisan yang padat makna. Makasih banget udah dengerin sesi bedah materi kita kali ini. Semoga bahasan tadi bisa ngasih kalian perspektif baru buat nge-review lagi di mana sebenarnya kalian ngehabisin dan menyimpan energi kalian selama ini. Sampai jumpa!